Ya, baiklah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini kita memasuki pembahasan surat Al-Lahab ya. Surat apa? Surat Al-Lahab. Di surat Al-Lahab ini ada berapa ayat? Ada 5 ayat ya. Ada 5 ayat. Saya bacakan ulang ya. Tabat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla narong datal lahab wa mro'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Baik, kita sekarang sama-sama meninjau per ayat ya. Ayat pertama, tabat yada abi lahabi watab. Pertama kita pahami dulu kosakata tabat ya. Tabat itu dari tabba. Kenapa ada tak mati di akhir, ada tabat? Itu karena bentuk wanita ya, domirnya bentuk wanita gitu ya. Jadi tabba ya. Karena bentuk wanita jadi tabat gitu ya. Ini bentuk domirnya gitu ya. Jadi ini arti dalam kamusnya dari tabba ya tabu tabban ya. Artinya bisa berarti rusak, binasa, rugi, atau celaka ya. Maka saya ambil alternatif maknanya celaka ya di sini ya. Ya sama aja sih maksudnya. Jadi ini sebuah bentuk kecaman sebenarnya ya. Jadi ini kalimatnya bentuk kalimat mengecam ya, mengutuk ya. Tabat ya. Tabat yada abi lahabi watab. Artinya celakalah gitu ya. Kalau di situ diartikan binasa ya, binasalah ya sama, celakalah. Kedua tangan Abu Lahab. Nah, saya mau membahas dulu masalah tabba di sini. Jadi tabba itu artinya di sini saya ambil celaka. Ya. Celakalah. Siapa yang celaka? Objeknya adalah subjeknya maksudnya. Yada abi lahab ya. Yada abi lahab. Jadi yada itu dari kata yadaini atau yadani artinya dua tangan. Dari kata yadun ya. Yadun itu tangan. Kemudian yadani artinya dua tangan. Kemudian dibikin kata majemuk dengan kata Abu Lahab. Sehingga menjadi yang asalnya yadani Abu Lahab. Maka yadani dua tangan. Nunnya hilang. Kalau sudah dibikin majemuk, nunnya hilang. Jadi yada gitu ya. Asalnya apa tadi? Yadani Abu Lahab. Yadani tambah Abu Lahab. Dua tangan Abu Lahab. Sehingga karena ini dibikin kata majemuk atau idofah istilahnya. Menjadi yada Abi Lahab. Dari Abu berubah jadi Abi. Ya, jadi kasroh. Karena kata majemuk, kata yang kedua itu dikasrohkan oleh kedudukannya sebagai kata yang kedua ya, kata majemuk. Nah, jadi istilahnya menjadi apa? Yada Abi Lahab. Abi Lahab. Nah, sekarang kosakata Abi Lahab. Itu asalnya abun ya. Abun itu artinya bapak. Kemudian dimajemukan dengan lahab ya. Jadi Abu Lahabin. Sedangkan lahab
Lahabun itu kata benda, lahabun di dalam kamus ya itu sama dengan bisa nyala api atau bisa panas api. Nah, jadi artinya bisa berbicara tentang nyala api atau bisa berbicara tentang panas api. Kalau dilihat dari kata kerjanya, kamus mengajukan kata kerjanya dari lahiba, ya. Lahiba yalhabulah, lahaban dan lahban. Itu artinya bisa menyala atau bisa memanas. Maka di sini saya ambil alternatif panas ya. Jadi lahab itu berhubungan dengan sesuatu yang bersifat panas ya. Sehingga bisa berarti dalam kata kerjanya itu adalah memanas gitu. Bahwa lahabun itu adalah perihal sesuatu yang panas atau suhu atau hawa panas. Begitu. Nah, nanti kita lihat ya tinjauannya seperti apa, mengapa demikian. Jadi dihubungkan dengan istilah Abu Lahab. Sehingga Abu Lahab ini berarti bapak kan, si bapak yang menyalakan, si bapak yang memanaskan gitu. Kira-kira begitu ya secara arti kata. Jadi kalau dari menyala berarti menyalakan, kalau dari memanas berarti memanaskan. Watabba dan taba tadi taba udah ya. Dan taba celakalah ia gitu ya. Di situ ada domir wahua taba. Tapi domirnya tidak perlu disebut karena sudah terkandung di dalamnya. Di dalam kata kerja itu ada mengandung huwa ya. Wahua taba, maka dia celaka. Begitu. Jadi artinya apa tadi? Celakalah kedua tangan Abu Lahab, maka dan celakalah ia. Nah, kira-kira begitu secara arti kata ya. Nah, kemudian mari kita tengok sekarang apakah makna Abu Lahab ini makna hakiki atau makna majasi. Nah, gitu ya. Kalau makna hakiki berarti si Abu Lahab itu berarti si bapak yang memanaskan. Tapi kalau artinya hakiki tidak berfaedah ya, gak jelas faedahnya apa gitu. Nah, tapi kalau di sini maknanya adalah kiasan atau majasi, maka yang dimaksud memanasi atau memanaskan itu berarti bapak, seorang bapak yang membuat situasi suasana menjadi panas, menjadi membara. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi, nah konteksnya apa gitu kan? Tinggal kita nanti memahami, mencari konteksnya. Kira-kira apa yang kita pahami? Kalau kita memahami si bapak yang suka membuat situasi panas. Dalam pemikiran orang Indonesia saya kira udah bisa dipahami kok. Ya enggak? Asalnya situasinya sejuk, damai. Nah, maka dengan adanya kemunculan si bapak ini, maka situasi jadi lahab. Nah, gitu kan? Jadi memanas. Dalam konteks ilmu sosial, maka bisa dikatakan bahwa ini maksudnya adalah si bapak ini dia membuat situasi menjadi panas, membara, artinya bisa dikatakan memicu konflik, memicu permusuhan. Ya enggak? Kalau enggak begitu apa? Gitu ya. Nah, jadi itu kira-kira. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan riwayat nih, ada riwayat. Apa yang diajukan dalam riwayat ya. Yang diajukan dalam riwayat tentang tentang satu tokoh ya.
satu tokoh pada masa Nabi Muhammad, yaitu yang diberi julukan sebagai Abu Lahab ini katanya dalam riwayat itu adalah pamannya Nabi. Pamannya Nabi yang bernama Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Jadi dia adalah masih anaknya, turunan Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad. Jadi Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, ya, pamannya Nabi, ini yang oleh para ulama dijuluki atau dinisbahkan kepada Abu Lahab ini. Begitu. Nah, ceritanya bagaimana? Ceritanya adalah ketika Nabi mulai berdakwah secara terbuka, yaitu sekitar tahun ketiga kenabian, ya. Tahun ketiga kenabian, Nabi mulai atas perintah Allah menyampaikan dakwah, menyampaikan peringatan, mengajak manusia untuk mengikuti pelajaran wahyu Allah yang dibawa oleh Nabi agar mendapatkan keselamatan hidup dunia dan akhirat. Yaitu yang terkenal dengan dakwah Nabi Muhammad di Bukit Safa, ya, di Bukit Safa. Dakwah pertama beliau secara terbuka, mengundang tokoh-tokoh, ya, Quraisy dan kaum kerabatnya untuk Nabi menyampaikan peringatan. Nah, jadi dari apa tadi, dakwah terbuka, ya, peringatan secara terbuka, maka di situ ada pamannya Nabi itu yang bernama Abdul Uzza itu. Nah, maka Abdul Uzza setelah Nabi menyampaikan persoalannya, dia angkat bicara, ya, angkat bicara. Dalam riwayat itu dikatakan teriakan Abdul Uzza kepada Nabi itu, taban laka ya Muhammad, ya, taban laka ya Muhammad alihada jama'tana, katanya begitu. Yang diartikan kira-kira, celakalah kamu hai Muhammad, apakah untuk tujuan ini kamu mengumpulkan kita semua, gitu. Nah, itu intinya adalah bahwa Abdul Uzza ini yang disebut dengan Abu Lahab itu, ya, merasa keberatan, ya, merasa keberatan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, ya. Jadi sama dengan dia itu menganggap Nabi sebagai pendusta, ya. Kemudian dia itu menganggap bahwa Nabi mau merubah, ya, ajaran, keyakinan yang sudah dianut oleh kaum Quraisy saat itu. Jadi di mana nanti si Abu Lahab ini sebenarnya dia adalah sebagai paman Nabi, dia adalah tokoh masyarakat, tokoh politik, tokoh ekonomi karena kaya raya, juga tokoh agama, ya, karena termasuk orang yang memegang urusan kesucian Ka'bah, ya, pemeliharaan, penjagaan urusan Ka'bah. Nah, jadi itu siapa Abdul Uzza itu. Jadi pokoknya tokoh penting, ya, baik secara politik, secara ekonomi, dan juga secara keagamaan. Sehingga beliau benar-benar keberatan, ya, tidak setuju dengan apa yang disampaikan Nabi. Ya, intinya adalah menganggap Nabi ini pendusta, menganggap Muhammad itu pendusta. Nah, itu mulai dari situ, ya. Dalam riwayat juga sebenarnya sebelumnya juga Abu Lahab ini sebelumnya juga sudah melakukan counter, ya, counter, ya, pencegahan terhadap upaya dakwah Nabi kepada keluarga secara sembunyi-sembunyi, begitu, ya. Itu di keluarga juga, karena Abu Lahab sudah tahu Nabi Muhammad itu menyampaikan sesuatu yang baru, gitu. Itu sebelumnya juga sudah terjadi seperti itu. Tapi sejak terjadinya dakwah terbuka di mana tadi, di Bukit Safa, nah, maka di situ mulai Abu Lahab pun yang sudah memang mencurigai, ya, asalnya memang sudah curiga dengan Muhammad bin Abdullah, angkat bicara tadi, taban laka ya Muhammad alihada jama'tana, celakalah engkau wahai Muhammad, apakah untuk tujuan ini kamu mengumpulkan kita semua, gitu.
Nah, kemudian begitu selanjutnya. Ketika Nabi Muhammad itu menyampaikan peringatan, ya, menyampaikan seruan ya, kepada masyarakat, setelah itu juga nanti diikuti dalam riwayat begitu. Jadi diikuti oleh siapa pamannya ini, sehingga paman ini langsung menyampaikan bantahan-bantahan, hati-hati dengan Muhammad, hati-hati gitu. Nah, kira-kira begitu ya. Itulah yang dimaksud yang diajukan oleh riwayat tentang siapakah Abu Lahab ini. Siapa tadi namanya? Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi. Nah itu kemudian jadi artinya kalau dilihat dari sudut Al-Quran, Abu Lahab ini adalah golongan mukadzibun. Apa? Mukadzib ya. Jadi golongan orang yang mendustakan Rasul, mendustakan ayat-ayat Allah. Arti mendustakan itu apa? Menganggap dusta, menganggap bahwa apa yang disampaikan itu sebuah kebohongan. Tapi di balik itu ada dasar yang paling mendasar, yaitu adalah rasa keberatan gitu. Ada rasa keberatan karena apa? Karena ada berbagai faktor ya. Jadi orang itu bisa merasa menghadapi sesuatu yang baru ya. Itu bisa merasa terancam, bisa merasa tersaingi, bisa merasa kepentingannya akan tersisihkan gitu. Kira-kira begitu. Jadi selalu didampingi, diiringi dengan ada motif-motif rasa takut ya. Sebenarnya itu. Kemudian dari situlah mereka biasanya melakukan sikap kadzaba. Yukadzibu artinya melakukan sikap mendustakan, menganggap dusta atau menuduh itu adalah sebuah kebohongan. Jadi dalam istilah Al-Quran, sikap Abu Lahab ini adalah mendustakan. Tapi sebenarnya lebih dari itu. Abu Lahab ini bukan hanya mendustakan, ya, bukan hanya menyatakan menganggap ini dusta, tetapi juga dia secara aktif menghasut, memprovokasi masyarakat supaya jangan mengikuti Muhammad. Nah itu yang dilakukan oleh siapa? Abu Lahab ya. Malah nanti juga ikut memberikan keputusan ya. Pada beberapa tahun berikutnya itu ada keputusan boykot ya. Keputusan untuk memutuskan silaturahmi keluarga. Pokoknya keluarga yang ikut Muhammad maka itu harus diputuskan hubungannya, tidak boleh berhubungan. Itu sampai ke sana. Tindakan-tindakan ya, gerakan-gerakan yang dimotori gitu ya oleh siapa? Abu Lahab ini. Nah, jadi kembali ke ayat tabat yada Abi Lahab. Sehingga yang celaka ini apa? Yada Abi Lahab. Yada ini artinya tadi tangan. Nah, tangan ini bisa bermakna, tangan itu simbol apa? Simbolik dari apa? Dari perbuatan, dari tindakan. Jadi apa yang ditindaki oleh Abu Lahab itu dilaknat oleh Allah. Dikutuk oleh Allah menjadi tabat yada Abi Lahab. Celakalah tindakan si Abu Lahab. Begitu ya. Jadi tindakannya mana ya tadi? Tindakan perbuatan dia menghalang-halangi gitu, menghasut orang, memprovokasi orang agar jangan mengikuti dakwahnya Nabi Muhammad. Nah, maka itulah Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberikan kecaman tabat yada Abi Lahab. Kemudian disambung kalimatnya watabba, dan celakalah ia. Jadi dengan kata-kata karena tindakannya yang oleh Allah itu akan mengakibatkan celaka, ya, maka wataba, maka celakalah dia. Sehingga dirinya juga termasuk, karena tindakannya itu dirinya akan menjadi diri yang celaka, diri yang binasa. Nah, itulah ya.
Nah, ini perlu diketahui juga dalam riwayat bahwa nasib Abu Lahab ini nasib beliau, nasib Abu Lahab ini, karena terus melakukan provokasi, terus melakukan penghadangan sampai Nabi hijrah, ya, dari Mekah ke Yasrib, ke Madinah. Kemudian terjadi tahun kedua Hijriah, ya, terjadilah apa yang disebut dengan Perang Badar. Jadi Perang Badar ini perang berhadapan antara Quraisy dengan Madinah. Dimana kalau dilihat dari segi jumlah dan kekuatan, ya, itu tampaknya Quraisy itu lebih kuat, yaitu 1.000 pasukan dengan peralatan lengkap untuk mengepung dan menghabisi Madinah. Kemudian dari pihak Madinah dipimpin oleh Nabi Muhammad. Itu jumlah pasukannya sekitar 300 lebih. Dengan perlengkapan seadanya. Katanya begitu dalam riwayat. Jadi 300 banding 1.000. Tetapi setelah terjadi peperangan, maka atas izin Allah, atas pertolongan Allah, kaum mukmin, ya, Nabi dan yang bersamanya, ya, situ ada Muhajirin dan Ansor juga ikut dalam perang mempertahankan eksistensi, akhirnya memenangkan peperangan, memenangkan pertempuran. Jadi artinya pihak musuh, pihak lawan dari Quraisy itu berhasil dipukul mundur, tidak berdaya. Dalam data sejarah riwayat yang mati korban dari pihak Quraisy itu 70 orang. 70 orang lagi menjadi tawanan. Sedangkan dari pihak Madinah, ya, sekitar 14 orang yang gugur. Nah, bagaimana posisi Abu Lahab? Abu Lahab itu tidak ikut perang dalam riwayat itu. Abu Lahab tidak ikut perang, tetapi dia hanya membayar seseorang gitu, untuk menggantikan dirinya. Kemudian setelah mendengar kekalahan di Perang Badar, maka Abu Lahab mengalami sakit, gitu ya. Kemudian akhirnya dia meninggal dunia, gitu. Jadi ini berdasarkan riwayat. Nah, bagaimana ini berhubungan dengan kutukan Allah tadi? Tabat yada Abil Lahabi watab. Nah, sehingga sampai akhirnya Abu Lahab ini menjadi celaka, ya. Celaka karena tadi bahwa sekalipun mengerahkan pasukan tempur untuk memerangi Nabi Muhammad, ternyata mereka tidak mampu dan berhasil dikalahkan atas izin Allah. Sehingga itulah barangkali yang disebut dengan tabba, celaka. Akhirnya mencelakakan dirinya sendiri sampai dia akhirnya sakit-sakitan, mendengar kekalahan, dan setelah itu meninggal dunia. Itu pada tahun kedua Hijriah. Nah, itu sekelumit kisah tentang siapa? Abu Lahab, ya. Kita lanjutkan. Nah, jadi itulah makna Abu Lahab. Jadi artinya bapak penyulut api permusuhan, atau bapak pembuat panas situasi. Ya enggak? Jadi si bapak yang membuat situasi menjadi panas membara. Artinya situasi konflik dan situasi permusuhan kepada dakwah Nabi. Baik, kita lanjutkan dulu. Ayat kedua. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Artinya, ma'agna itu artinya tidak berguna. Anhu baginya, terhadapnya. Apa yang tidak berguna? Maluhu wa ma kasab. Hartanya, ya, kekayaannya, dan usahanya. Tidak berguna baginya harta dan usahanya. Kira-kira
Yang namanya harta, yang namanya usaha berguna nggak? Pasti berguna. Pasti berguna bagi kita, bagi diri kita. Kita punya harta, kita punya usaha, ya, punya mal dan kasab, ya pastilah berguna. Tapi ternyata dari sudut Allah, nah ini, dari sudut Allah tidak berguna. Ma'agna anhu maluhu wa makasab. Nah, kita hubungkan dulu ini kepada siapa? Abu Lahab tadi. Jadi Abu Lahab itu tidak ada gunanya baginya, bagi dirinya, harta dan usahanya. Di mana letak tidak bergunanya? Ayat ketiga. Sayasla naron datal lahab. Sayasla, apa arti sa di awal kata kerja biasanya bermakna akan. Ya. Yasla artinya memasuki. Ya, yasla artinya memasuki. Apa yang dimasuki? Naron. Naron secara arti kata ialah api, tapi karena ini sudah menjadi istilah khusus, naron artinya sanksi hukum. Menjadi istilah agama, neraka. Ya, kita pakai aja neraka, ya. Tapi nanti neraka dalam konsep Al-Qur'an. Ya. Naron. Jadi saya naron. Dia akan memasuki sanksi hukum neraka, di mana sanksi hukum neraka itu datal lahab. Data itu artinya yang punya atau yang ada. Yang ada lahabnya, yang punya lahab. Jadi nar itu di dalamnya ada lahab. Lahab tadi apa? Lahab itu hal ihwal tentang sesuatu yang amat panas, atau hal ihwal tentang sesuatu yang panas membara. Nah, sehingga apabila ini maksudnya adalah sanksi hukum dari Allah, sebagaimana sudah kita sama-sama telah pelajari, ini adalah satu konsekuensi yang akan diterima oleh si Abu Lahab itu. Bahwa dia pada akhirnya akan memasuki sanksi hukum dari Allah yang di dalamnya itu berhawa sangat panas. Itu. Jadi makna lahab ini diulang lagi. Kalau yang tadi makna Abu Lahab itu makna kiasan, maka sebagai konsekuensi hukum dari Allah ini dia akan memasuki satu konsekuensi sanksi hukum neraka yang berhawa sangat panas. Dalam surat apa itu? Yaitu bahwa situasi, ya, situasi nar itu, jahanam itu adalah la baridin wala karim. Apa arti la baridin? Tidak sejuk. Berarti kalau tidak sejuk apa? Berarti situasinya hawanya sangat panas. Nah, gitu kan berarti. Jadi ini berarti lawan katanya. Naron dzatal lahab, ya. Jadi neraka yang berhawa panas. Nah, jadi di sini konsep neraka itu jangan dibayangkan dibakar api. Ya. Karena pada umumnya itu orang membayangkan neraka itu orang dibakar api sehingga hancur tubuhnya, ya enggak, hancur tubuhnya, kemudian setelah hancur katanya jadi lagi, tumbuh lagi, gitu, begitu seterusnya. Nah, itu gambaran yang berlebihan, ya. Jadi Al-Quran sebenarnya tidak seperti itu, ya. Jadi neraka itu adalah satu realitas alam dan sosial di mana Allah sudah tidak memberikan karunia limpahan nikmat Allah, sehingga manusia menjadi mengalami kehancuran eksistensi dirinya, karena sudah tidak ada nikmat dalam arti limpahan sumber daya hidup, sumber daya alam, dan juga sudah tidak ada lagi kemuliaan, tidak ada lagi nilai-nilai sosial di situ, tidak ada lagi nanti penghormatan, kehormatan, tidak ada lagi harga diri, ya. Itu sudah kehancuran eksistensi. Itu yang diperingatkan oleh Allah pada akhirnya nanti, gitu.
Nah itulah ya, jadi sayasla naron data lahab. Sehingga surat Al-Lahab ini menggunakan eh, tinjauan apa namanya, sudah kita pahami dalam pengantar tadabbur Quran. Ingat bahwa Quran ini memberikan fase dunia dan akhirat, ya, memberikan paradigma ya dalam berpikir itu, bahwa bagaimana gambaran dunia dan bagaimana gambaran akhirat dan apa hubungan keduanya. Nah ini lengkap di dalam surat Al-Lahab ini. Bisa dipahami ya, sementara demikian. Nah, sampai ayat 3 ini saya mau menyampaikan sesuatu bahwa Abu Lahab ini ya, sebenarnya ini tidak menunjuk pada salah seorang. Sekali lagi, Abu Lahab ini tidak menunjuk pada salah seorang tokoh tertentu seperti yang disampaikan oleh pendapat umumnya yang ada, yang dihubungkan kepada riwayat itu ya. Tidak harus Abul Uzza, tidak harus Abdul Uzza ya, tetapi siapapun gitu. Jadi Abu Lahab itu siapapun yang ketika dia menerima seruan dakwah, menerima ajakan untuk mengikuti, mentaati ya ajaran Allah, firman Allah, kemudian dia bersikap mendustakan, kemudian lebih dari itu dia melakukan provokasi kepada masyarakat, melakukan penghadangan. Nah, itulah orang yang demikian disebut Abu Lahab. Begitu. Jadi Abu Lahab bisa dikatakan bapak provokator. Jadi seorang bapak yang kerjanya membuat situasi menjadi panas membara, membuat konflik, membuat permusuhan di masyarakat. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi Abu Lahab ini jangan ditunjuk kepada tokoh tertentu, tidak, tetapi siapapun. Gitu ya. Abu Lahab ini bukan nama orang, sekali lagi ini hanya julukan kepada siapapun yang melakukan itu. Kemudian dari penelitian para ulama itu dihubung-hubungkan dengan tokoh siapa? Pamannya Nabi itu. Begitu jadi. Nah, hal ini perlu saya sampaikan karena nanti ada hubungan ya. Itu jadi pada ayat ketiga, sehingga sikap dan tindakan Abu Lahab ini yang pertama pada ayat 1 itu dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala, celakalah tindakannya itu, celakalah dia. Kemudian ayat kedua, ma'agna anhu maluhu wa makasab, dia punya harta, dia punya usaha ya, tetapi harta dan usahanya di mata Allah tidak ada gunanya. Kenapa tidak ada gunanya? Karena ujung-ujungnya dia akan menerima konsekuensi hukum neraka dari Allah. Nah, kalau kita coba diarahkan kepada diri kita, ya, kira-kira harta dan usaha kita berguna nggak? Kita punya harta, kita punya usaha, berguna nggak? Menurut kita berguna, tapi nanti menurut Allah belum tentu. Ya, jangan sampai nanti kita punya harta, kita punya usaha, tapi ujung-ujungnya yasla naron data lahab. Ujung-ujungnya kita masuk ke dalam konsekuensi hukum Allah. Karena apa? Karena tidak mau mengikuti seruan Allah. Karena tidak mau menggunakan harta ini menurut ketentuan Allah. Ya kan begitu, bisa ke sana nanti.